Kemarin aku dapat konsultasi dari seorang yang sehat banget fisiknya, bugar badannya, itu ketika melakukan pemeriksaan kesehatan untuk seleksi, ya, administrasi, itu ditemukan dari EKG dia mengalami jantung iskemik. Dan pasien ini bertanya dong sama aku, apa sih jantung iskemik itu? Dan gimana cara mengatasinya? Oke, jadi dalam video ini kita akan fokus untuk membahas tentang arti dari penyakit jantung iskemik dan penyebabnya. Kenapa kok harus bahas penyebabnya? Karena penyebab ini penting banget diketahui agar teman-teman bisa menghindari keparahan dari penyakit jantung iskemik ini. Dan setelah itu, baru next video kita akan fokus membahas untuk mengatasi secara alami terhadap jantung iskemik ini serta makan-makan apa aja yang disarankan. Apa sih penyakit jantung iskemik? Nah, penyakit jantung iskemik ini adalah kondisi di mana aliran darah ke otot jantung berkurang. Biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan kematian mendadak. Dok, saya nggak ada gejala sakit jantung sama sekali, tapi kenapa kok hasilnya bisa menunjukkan kelainan jantung atau jantung iskemik? Biasanya, gejala baru muncul ketika penyempitannya sudah parah, ya. Makanya sangat disarankan untuk rutin melakukan check up jantung. Nah, penyebab jantung iskemik itu apa aja? Yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penyebab utama dari penyakit jantung. Kondisi ini terjadi ketika plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, atau zat lainnya menumpuk di dinding arteri jantung yang menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri. Seiring waktu, plak ini dapat pecah dan membentuk gumpalan darah yang dapat menghalangi aliran darah ke jantung. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah faktor resiko utama untuk penyakit jantung iskemik. Karena tekanan darah tinggi dapat merusak dinding arteri, membuatnya lebih rentan terhadap penumpukan plak aterosklerosis. Ya, makanya buat teman-teman yang saat ini bekerja di instansi yang perlu fisik yang prima, jangan dibiarkan kalau punya tekanan darah tinggi jika kalian masih sayang terhadap kariernya. Yang ketiga, dislipidemia atau kolesterol tinggi. Ya, dislipidemia adalah kondisi di mana kadar lemak dalam darah tidak normal, termasuk peningkatan kolesterol LDL, lemak jahat, penurunan kolesterol HDL, lemak baik, atau peningkatan trigliserida. Kondisi ini berkontribusi pada pembentukan plak aterosklerosis di arteri koroner. Jadi buat teman-teman yang perutnya buncit-buncit, kadar kolesterolnya tinggi, tolong. Jika masih sayang dengan kesehatannya, jangan dibiarkan. Oke, yang keempat, merokok. Ya, merokok adalah faktor resiko yang signifikan untuk iskemik jantung. Bahan kimia dalam asap rokok dapat merusak lapisan dalam arteri atau endotelium dan mempercepat proses aterosklerosis serta meningkatkan kemungkinan pembentukan gumpalan darah. Seorang perokok aktif memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit jantung iskemik sebesar 70% dibandingkan yang tidak. Jadi, ini tidak hanya berlaku pada perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok, tapi dia menghirup asap rokok. Jadi kalau kalian mengalami jantung iskemik dan bekerja di lingkungan yang penuh asap rokok, tolong banget terapkan zona bebas asap rokok di ruang kerja. Oke, yang kelima, diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 2. Ini berhubungan erat dengan penyakit jantung iskemik. Gula darah yang tinggi secara kronis dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat proses aterosklerosis. Pasien diabetes memiliki resiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung iskemik dibandingkan dengan individu non-diabetes. Nah, ini terbukti dapat meningkatkan resiko penyakit jantung iskemik dengan mempengaruhi berat badan, tekanan darah, kadar kolesterol, dan resistensi insulin.
Ya. Yang ketujuh, obesitas. Sudah jelas sekali orang yang tinggi lemak itu dapat meningkatkan resiko hipertensi, dislipidemia, diabetes, dan semuanya adalah penyebab utama dari jantung iskemik. Yang kedelapan, stres kronis dan faktor psikososial. Ya, ternyata stres kronis baik dari pekerjaan, kehidupan pribadi, atau kondisi kesehatan lainnya dapat meningkatkan resiko iskemik jantung. Stres memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung, serta memperburuk kondisi aterosklerosis. Yang kesembilan, konsumsi alkohol berlebihan. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, peningkatan kadar lemak dalam darah, serta kerusakan jantung yang semuanya dapat meningkatkan resiko jantung iskemik. Yang ke-11, genetik. Ya, riwayat keluarga dengan penyakit jantung juga dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengembangkan jantung iskemik. Karena faktor genetik dapat mempengaruhi bagaimana tubuh menangani kolesterol, tekanan darah, dan respon inflamasi. Itu tadi beberapa penyebab-penyebab umum yang membuat munculnya jantung iskemik. Terus dok, untuk orang-orang yang rajin beraktivitas fisik, rajin olahraga, fisiknya prima, itu kenapa kok bisa kena jantung iskemik? Ternyata ada beberapa penyebab lain yang menyebabkan atlet atau tentara, polisi gitu ya, yang aktivitas fisiknya tinggi itu bisa menimbulkan penyakit jantung iskemik. Yang pertama, aterosklerosis prematur. Ya, walaupun atlet maupun tentara, polisi itu umumnya punya kebugaran fisik yang baik, mereka nggak kebal terhadap aterosklerosis. Kenapa? Karena konsumsi makanan tinggi kolesterol, kebiasaan merokok, itu bisa meningkatkan resiko penumpukan plak-plak pada pembuluh darah jantung yang akhirnya memunculkan aterosklerosis dan infak jantung. Oke. Yang kedua, kardiomyopatik hipertrofik. Ya, ini adalah kondisi di mana otot jantung jadi sangat tebal yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke jantung. Biasanya ini salah satu penyebab utama kematian mendadak pada atlet muda. Yang ketiga, spasme arteri koroner. Biasanya orang-orang yang rajin olahraga bisa mengalami spasme arteri koroner, di mana arteri ini yang membawa darah ke jantung tiba-tiba menyempit yang mengurangi aliran darah ke otot jantung dan menyebabkan iskemik jantung. Spasme ini bisa dipicu oleh dehidrasi, stres, atau bahkan paparan dingin yang ekstrim. Yang keempat, arteri koroner anomali. Nah, beberapa orang dilahirkan dengan arteri koroner yang punya struktur atau letak yang gak normal, sehingga dapat meningkatkan resiko iskemik jantung selama aktivitas fisik yang intens. Kondisi ini sering gak terdeteksi hingga terjadi masalah serius. Yang kelima, overtraining dan stres fisik ekstrim. Nah, latihan yang sangat intens atau berkepanjangan, terutama tanpa waktu pemulihan yang memadai, dapat menyebabkan stres oksidatif, peradangan, dan kerusakan otot jantung yang pada akhirnya bisa menyebabkan iskemik jantung. Hal ini sering dipicu terutama karena dehidrasi, kurang cairan, stres kronis, dan kurang tidur. Ya. Yang keenam, penggunaan zat ergogenik dan stimulans. Penggunaan zat peningkat performa seperti steroid anabolik atau stimulan dapat meningkatkan risiko iskemik jantung dengan meningkatkan tekanan darah dan mempercepat proses aterosklerosis. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan dan stres operasional. Orang tentara sering menghadapi kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu yang sangat tinggi atau rendah, kekurangan oksigen di ketinggian, dan beban stres mental yang berat. Semua ini dapat memicu masalah jantung terutama iskemik jantung nih teman-teman. Jadi, meskipun jarang terjadi, tapi orang-orang yang punya aktivitas fisik tinggi seperti atlet maupun tentara juga nggak bisa terhindar dari iskemik jantung. Kalau teman-teman mengalami hal ini, mohon-mohon banget untuk mulai mengurangi frekuensi penyebab dari jantung iskemik ini ya teman-teman. Di video berikutnya aku bakal jelasin kepada teman-teman tentang cara mengatasi jantung iskemik secara alami, serta pola makan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung sehingga terhindar dari jantung iskemik. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.